Hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu bahagia ya. Seperti biasa di video kali ini gue Kintan bakal kembali share pengalaman gue selama di dunia pelangi. Dan di video kali ini gue bakal kembali share pengalaman gue barengan kakak ipar gue guys. Wow, penasaran kayak apa ceritanya? Yang pasti dengan suasana dan momen yang berbeda ya. Karena kali ini cukup mengasyikan. Penasaran? Penasaran? Ya udah. Mari kita mulai. Siang hari itu nggak ada yang beda di hidup gue guys. Gue ya ngelakuin aktivitas seperti biasanya ya di rumah gitu. Dan gue pun juga nggak ada niatan buat main ke rumahnya kakak gue. So gue putusin buat stay di rumah aja, olahraga, terus ngelakuin aktivitas sehari-hari gue gitu kan. Tiba-tiba jam 3:30 sore kakak gue ada nelpon gue dan dia bilang gini, tolong dong anter ini baju ke kantornya kakak iparmu, soalnya ada yang ketinggalan buat nanti dipakai buat sore habis pulang kerja, katanya ada acara. Soalnya kakak nggak bisa nganterin, ponakanmu sakit. Ketika kayak gitu ya gue nggak mikir panjang ya, gue langsung iyain aja. Secara kan disuruh, masa sih gue nolak gitu kan. Apalagi situasinya waktu hari itu memang ponakan gue ternyata emang lagi sakit gitu guys. So akhirnya gue iyahkan dan gue pun yang awalnya gak ada planning buat main ke rumah kakak gue, akhirnya gue main ke sana. Setelah gue dapat kabar disuruh untuk nganterin bajunya kakak ipar gue ke kantornya, tak lama kemudian gue pun langsung prepare, buru-buru siap-siap dan segera bergegas pergi menuju ke rumah kakak gue. Singkat cerita, gue tiba di rumah kakak gue guys. Dan waktu pas nyampe sana sih, gue lihat keadaan di rumahnya memang bener ya. Ponakan gue lagi sakit, tiba-tiba demam. Dan yang harusnya yang nganterin kakak gue, karena gak ada lagi orang yang mungkin minta tolong, akhirnya dia minta tolong ke gue buat nganterin ke meja yang harus gue anter ke kantor di mana tempat kakak ipar gue bekerja. Pas nyampe sana sih, gue pikir nih ya guys, awalnya gue pikir langsung saat gue tiba ini langsung kasih gitu kan, sekarang juga berangkat lo ke sana. Enggak guys, jadi pas nyampe sana itu kakak gue bilang nanti agak sorean habis pulang kerja, nggak apa-apa santai di sini dulu aja katanya gitu. Soalnya pas nyampe sana kan gue masih sekitar jam 4 kurangan gitu. Jadi akhirnya gue santai dulu di rumah kakak gue sambil nemenin dia dan nemenin ponakan gue yang lagi sakit demam. Beberapa saat gue di sana, gue juga dikasih makan dulu, kita makan bareng-bareng dulu gitu kan. Dan pas udah waktu menunjukkan pukul 5 kurang lebih ya, jam 5-an gitu, gue akhirnya berangkat menuju ke tempat kerja kakak ipar gue. Entah pokoknya gue bakal kejadian apa di sana. Yang jelas waktu itu gue mikirnya ya gue cuma nganterin ini doang gitu, nggak mungkin lah misalnya ada something happen selama di sana nanti gitu kan. Ya secara gitu ya guys, di kantor mau ngapain gitu, apalagi jam segitu kan pasti udah pada pulang juga. Ya udah, akhirnya gue berangkat, gue pamit dan menuju ke tempat kerja kakak ipar gue. Perjalanan sih nggak terlalu lama ya, kurang lebih setengah jaman dari rumah kakak gue. Dan singkat cerita, gue pun tiba di kantor tempat kakak ipar gue kerja. Sebenarnya sudah pernah ke sana, cuman ya karena udah jarang juga, jadi gue agak canggung gitu. Pas nyampe sana, gue naruh motor di parkiran dan gue pun langsung nanya ke bapak security ke ruangan di mana kakak ipar gue kerja. Pas nyampe sana langsung dikasih tahu, terus gue langsung masuk gitu. Pas langsung menuju ke ruang kakak ipar gue, agak deg-degan juga sebenarnya guys, padahal sih udah biasa juga. Kenapa gue deg-degan kayak gitu kan, ya mungkin suasananya beda kali ya, makanya gue agak deg-degan gimana gitu. Terus setelah itu gue langsung ketok pintu dan pas dia ada sautan dari dalam, masuk katanya. Pas gue buka pintu ya ternyata dia. Pas gue masuk sih agak
agak malu-malu gimana, dan dia juga senyum sama gue akhirnya. Sini masuk katanya. Terus gue langsung bilang ke dia, emang mau ada acara apa sih gitu, kok tumben sampai baju aja harus dianterin kayak gini, nggak pulang ke rumah dulu? Gue bilang kayak gitu kan. Terus dia langsung bilang gini, ya adalah acara dari kantor teman-teman nanti habis pulang kerja katanya. Mau ada acara di sebuah tempat di penginapan gitu, mau ada acara makan-makan. Tadinya mau ngajakin kakak kamu, tapi karena sakit kan ponakanmu, jadi ya udahlah, sendiri aja katanya. Lah, terus kan gue langsung jawab lagi ya. Terus nanti gue ini gimana? Nanti aku gimana nih? Aku langsung pulang lagi? Ya enggak lah, enggak langsung pulang. Terus kemana dong dari sini? Ikut bareng AA katanya. Wow. Ketika dia bilang kayak gitu sih, di hati gue agak-agak seneng juga guys. Cuman gue bingung nanti gue berbaur sama temen-temennya gitu, apa nggak canggung nantinya gitu ya. Tapi tenang aja katanya, kamu nggak usah barengan dari sini kok, santai aja. Jadi ntar kamu tunggu aja langsung di penginapannya. Terus gue langsung bilang, emangnya boleh? Boleh lah, kenapa nggak boleh katanya. Ya udah deh kalau gitu. Singkat cerita, akhirnya sepulang dari kantor, kakak ipar gue berangkat duluan sama teman-temannya menuju ke tempat dimana bakalan makan-makan itu di penginapan itu. Dan gue sih disuruh berangkat agak lebih santai beberapa menit ya, jangan terlalu barengan katanya gitu, karena mungkin juga nanti dia bakalan kontek-kontekan sama gue kan, buat ngasih tahu ntar dia di ruangan mana dan kamar berapa, karena gue kan pasti canggung banget kalau misalnya gue harus berangkat barengan sama mereka gitu loh guys. Setengah jam kurang lebih sih gue nungguin ya guys. Gue nungguin di minimarket waktu itu, karena gue kalau nunggu di kantor kan udah tutup juga, dan gak enak juga suasananya. Daripada gue bete nunggu yang kayak berlama-lama gitu, mendingan gue stay cool di sebuah minimarket. Kurang lebih setengah jaman, tiba-tiba ada telepon dari kakak ipar gue. Dia langsung bilang, ayo sini, kesini nyusul katanya, nanti kamu pas sampai sini langsung aja ke kamar nomor sekian. Pas ketika dia bilang kayak gitu, gue langsung bilang aja, oke gitu kan, dengan agak gemeteran juga guys. Pas dia bilang di kamar sekian, gue suruh datang duluan. Di otak gue tuh udah traveling aja guys. Oh my god, pasti ini bakal ada something juga. Cuman yang jadi masalah gitu, kok suasana di rumah lagi sakit ponakannya, tiba-tiba kok nginep di penginapan gitu. Itu yang masih di otak gue belum terlalu heavy sih, karena ngelihat keadaan di rumah kan, kakak gue lagi jagain ponakan gue lagi sakit. Cuman entahlah, nanti kita lihat gimana di sana keadaannya dan apa yang sebenarnya pengen kakak ipar gue lakuin sama gue. Lalu gue pun berangkat menuju ke penginapan yang udah dia kasih tahu tadi lewat telepon. Pas nyampe sana ya, karena suasananya juga kan umum banget ya, publik gitu kan, jadi ya gue cuek aja gitu, seolah-olah gue kayak tamu seperti pada umumnya. Karena ternyata tempat dimana gathering mereka itu bukanlah tempat yang aksesnya tuh kelihatan dari lobi utama guys, jadi mungkin nggak tahu tadi sampingnya atau di belakangnya gitu. Terus gue langsung dengan santainya gitu langsung menuju kamar yang udah dia kasih tahu. Pas ketika tiba di kamarnya ya gue langsung masuk. Suasananya sih biasa aja ya guys, karena penginapan gitu, sekelas penginapan sih. Dan gue sih yakin kayaknya di sini nggak akan lama-lama juga deh gitu. Cuman ya nggak tahu juga deh ntar. Terus gue nunggu di sana sambil rebahan dan nonton TV. Dan beberapa jam gue nungguin ya sampai jamuran kali ya, karena memang acaranya itu sampai maleman gitu loh guys. Entah acara apa gue pun bingung, karena setelah gue tiba di penginapan dan stay di kamar yang udah dia bilang itu, kakak ipar gue nggak ada kabar lagi. Ya udah, akhirnya gue nunggu aja sambil mulai boring juga gitu. Setengah 9 malam kurang lebih, singkat cerita ya, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Dan pas gue langsung beranjak dan membuka pintu, ternyata yang masuk adalah kakak ipar gue. Terus dia langsung bilang, lama ya nunggu? Terus gue langsung bilang, jawab juga, iya nih, bete banget nungguin di sini kayak apa aja sampai jamuran gitu kan. Terus dia cuman senyum sambil gue digini gitu loh guys. Ya entahlah, pokoknya gue waktu itu kayak
yang awalnya bete karena pas masuk dia udah giniin gue, ya gue langsung mesem-mesem kayak malu-malu kucing jadinya. Terus gue langsung ke dalam lagi sama dia, dia langsung duduk dan gue pun duduk. Nah, sebelum gue sebelum kita ngelakuin hal-hal itu, gue langsung nanya ke dia, kok tumben sih nginep di penginapan gitu, bukannya di rumah si Ade lagi sakit. Nah, dia langsung jawab, lah emangnya dipikir mau nginep sampai pagi di sini? Ya enggak lah katanya. Ya terus Yan, pokoknya mah tadi kan emang ketika ada acara itu loh guys. Jadi ada beberapa opsi katanya boleh buat stay di penginapan beberapa jam doang. Jadi kayak sekedar transit gitu tuh, gak ngerti gue juga sih guys. Jadi makanya kakak ipar gue tuh manfaatin opsi itu. Terus nyuruh gue datang supaya bisa berduaan nantinya. Nah, setelah dia jelasin baru deh gue paham. Ya kali gitu kan di rumah lagi sakit, anaknya masa dia nginep sampai pagi gitu kan. Kan gak enak juga gue gitu. Walaupun sebenarnya sih gue pengen-pengen aja. Setelah gue tahu penjelasannya dan dia pun juga sudah sangat bergelora sama gue kali ya, dan gue pun juga sama udah kangen banget sama dia. Jadi yang ada setelah itu ya kita saling berdekatan dan you know lah kita ngelakuin apa. Kita langsung gini lagi di sana malam hari itu, dan karena suasananya tuh cuma berdua banget ya guys di sebuah penginapan. Jadi setelah kayak gini ya kalian paham lah ya apa yang terjadi gitu kan. Sepasang dua orang yang sudah saling menyayangi, yang jelas sudah tak ada lagi tabir penghalang antara pakaian dan pakaian gitu. Jadi sudah sangat full banget di antara kita, sampai kita pun dari awal sampai akhir, maksudnya pemanasan gitu ya, sampai full banget sampai akhir kita ngelakuinnya malam hari itu. Dan itu rasanya tuh bahagia banget dan senang banget guys. Pokoknya nggak nyangka banget deh. Pokoknya malam hari itu diajakin kayak gitu, walaupun nggak beberapa kali sih ya beberapa jam lah, karena nggak mungkin lama-lama juga. Mungkin kakak ipar gue cuman manfaatin momen yang ada. Gak tau kenapa waktu malam hari itu ketika kita ngelakuinnya kok ada yang beda ya. Jadi kayak lebih berasa banget gitu. Dunia itu kayak milik kita berdua guys. Karena waktu malam hari itu kita ngelakuinnya bener-bener saling merasakannya gitu. Jadi kayak nggak ada beban, nggak ada hal-hal yang bikin kita kayak worry gitu kan secara penginapan kayak gitu. Yang jelas malam hari itu dia bikin gue seneng, bikin gue happy, dan gue pun juga bisa bikin dia happy juga gitu. Dan malam hari itu pertama kalinya kita berduaan tanpa adanya penghalang dan pengganggu. Pokoknya lepas selepas-lepasnya sampai pada akhirnya kita berdua sama-sama tumpah. Setelah tumpah, dia langsung bilang love you katanya, dan gue pun langsung bilang juga love you too gitu. Setelah kayak gitu udah kelar, ya udah dia langsung bilang ke gue, yuk kita langsung segera bergegas karena gak enak katanya ntar kakakmu nungguin di rumah. Ya udah, setelah itu gue langsung kamar mandi, bersih-bersih sedikit, lalu dia pun nyusul gue. Kita udah siap-siap lagi nih mau pulang nih. Setelah kayak gitu kita langsung sebelum pulang dia ini gue lagi, dan dia bilang thank you ya udah nemenin Aa katanya. Terus gue langsung bilang ke dia sama-sama A. Kita langsung menuju rumah kakak gue malam hari itu karena dia bawa kendaraan sendiri dan gue pun bawa kendaraan sendiri. Kita masing-masing guys. Dan setelah tiba di rumah, kira-kira ngapain ya? Penasaran? Nantikan kelanjutannya. Oke guys, itulah cerita pengalaman gue kali ini bareng kakak ipar gue lagi. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita gue kali ini. Next gue bakal share kelanjutannya. Apakah di rumah kita do something lagi atau enggak gitu kan. Penasaran ya? Makanya jangan sampai ketinggalan setiap ada video baru dari channel gue Kim Tan EHD. Thank you for watching and see you next time.